Ini dia ada sebuah printer dengan merek Epson dengan tipe L3210 yang lampu indikator kertasnya tuh berkedip-kedip. Jelas ini disebabkan oleh paper yang nyangkut atau kertas yang nyangkut seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah mematikannya. Kita tunggu, kalau misalnya dia langsung mau mati ya bagus. Kalau misalnya nggak mau mati-mati lagi, kita tekan aja lagi sekali sampai dia benar-benar mati, terus barulah kita kerjain. Selanjutnya coba kita tarik langsung kertasnya dari bagian atas seperti ini sampai terlepas. Kita lanjutin untuk memeriksa bagian dalamnya ya, seperti ini. Biasanya sih ada barang yang masuk. Kalau nggak tusuk gigi, biasanya sih strapless atau duit. Kalau duitnya masuk sini enak ya, tinggal diambil terus dipack. Tapi nggak ada deh, nggak kelihatan di sini sama sekali tuh apa yang masuk ke sini sampai mengakibatkan kertasnya nyangkut. Kertas nyangkut itu biasanya ya penyebabnya karena ini. Ada yang masuk ke dalam sini. Coba kita lihat juga dari bagian depan ya. Ternyata juga nggak kelihatan ini ada yang kejepit di sini. Di tahap ini kita harus detail banget sih untuk melihat bagian dalam sini. Di dalam roller ini biasanya ada yang kejepit. Benda-benda asing yang seharusnya nggak masuk ke bagian sini. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar nggak ketahuan, berarti memang barang ini udah ada di dalam sana. Jadi harus kita paksa untuk keluar. Gimana caranya? Pertama kita raba-raba dulu seperti ini. Kira-kira ada yang macet apa enggak ini? Roda roller yang warna putih itu. Ternyata nggak ada, artinya nyangkutnya nggak di situ kayaknya. Tapi ada di bagian dalam-dalam sana yang kalau misalnya kita pengen bongkar itu bakal ngabisin waktu berjam-jam. Tapi kayaknya kita nggak bakal membongkar printer ini. Karena pada dasarnya juga aku nggak ngebongkar printer ini, tapi bisa sembuh gitu. Pertama ya dilihatin dulu kayak gini, sampai bosen. Sambil merhatiin bagian sini, aku sambil ngobrol sama yang punya printer ini. Aku tanya sama mbaknya, kira-kira ada nggak di sini nyimpen sebuah kardus gitu. Kalau misalnya ada, aku pengen minjem. Karena kardus itu aku mau gunakan untuk memperbaiki printer ini. Tuh, kelihatan kan kertasnya kejepit miring gitu. Berarti di bagian kertas yang nggak keluar itulah bagian kejepitnya. Di sebelah kiri dari layar kita sekarang gitu. Ternyata mbaknya punya kardus. Dan potongannya tuh alhamdulillahnya pas gitu loh. Itulah ya, kalau rezeki itu emang nggak kemana. Akhirnya tinggal saya masukin ke sini. Aku sodok-sodokin kayak gini. Sampai akhirnya nembus kardusnya. Dan baru di sini ketahuan tuh penyebabnya. Ada semacam kayak apa ya, kayak batu, kayak semen gitu loh yang masuk ke dalam sini. Inilah penyebab dari printer yang kertasnya tuh nggak mau keluar gitu, kertasnya nyangkut. Ini dia penyebabnya. Hanya dengan menggunakan kardus berukuran A4 atau F4, disodokin dari atas, baru dia bisa keluar. Tapi untuk ngeluarin kotoran ini, itu nggak boleh kita balikin printernya sampai kotorannya bisa tiba-tiba jatuh gitu. Tapi kita harus mengambilnya manual gitu, karena printer ini kan nggak boleh dibalik. Kalau dibalik nanti ya tintanya bakal bocor, bakal malah rusak nanti. Jadi harus pakai cara seperti ini. Nggak ada pinset lagi, pinsetnya nggak tahu kemana. Jadi ya mau pakai pinset nggak jadi, akhirnya pakai kertas seperti inilah, pakai obeng dimasukin seperti ini, terus pakai kertas untuk jadi serokannya. Sebetulnya sih paling gampang pakai vacuum cleaner ya. Cuman kalau service outdoor kita bawa vacuum cleaner tuh kan nggak efisien ya. Kecuali nantilah kalau aku udah beli mobil ya. Jadi kalau mau nyervis tuh bawa vacuum cleaner dalam mobil gitu. Jadi kalau ada servisan kayak gini tinggal ngambil aja vacuum cleanernya di mobil, disedot, selesai cerita. Tapi ya sekarang mau nggak mau harus dikerjain secara manual. Pakai cara apa aja lah yang bisa dilakukan. Sekarang coba saya pakai sikat gigi. Sikat gigi harusnya gampang ya untuk ngambil barang ini. Cuman kalau misalnya ini terlalu kuat aku nekannya, nanti benda ini bakal hancur dan masuk ke dalam sela-sela yang harusnya nggak dimasuki sama benda-benda asing. Nanti dia malah ngerusak printer.
Jadi mau nggak mau ya harus sabar banget sih. Bahkan coba aku tanya sama yang punya kan, ada pinset nggak Pak pinjem ya gitu. Akhirnya dikasih. Cobalah aku masukin pinset ke dalam sini dan coba aku jepit. Aduh, ternyata juga susah pakai pinset untuk nyabutin jenggot seperti ini. Nggak cocok kayaknya, dia harus pakai pinset khusus untuk komponen elektronik yang panjang dan nggak terlalu kaku itu. Kalau misalnya pakai pinset ini jujur memang susah banget ngeluarinnya. Tapi ya aku nggak boleh nyerah, jadi harus dipaksain sampai benda ini bisa keluar. Kalau misalnya pakai tangan kiri susah, coba pindah pakai tangan kanan. Kira-kira mana yang lebih enak untuk digunakan, tangan kiri atau tangan kanan? Pokoknya yang penting benda ini bisa keluar. Ternyata pakai pinset, pakai alat itu malah nggak bisa bikin kerikil ini keluar dari roller. Ternyata yang paling mudah adalah menggunakan bare hand kayak gini, pakai tangan kosong kayak gini. Jadi saya masukin kedua jari dalam sini, siapin telunjuk dan jari tengahnya, terus jepitlah kerikil-kerikil itu di sela jari-jari. Kalau misalnya kira-kira udah nempel, barulah kita tarik. Nah, dengan cara ini aku bisa ngambil satu persatu kerikil-kerikil yang udah pecah di dalamnya. Dan insya Allah setelah diambil semua kerikilnya, printer ini kertasnya bisa jalan dengan normal, nggak pakai macet-macet lagi di tengah sampai dia miring-miring. Nah, kalau misalnya kotorannya udah bisa keluar, sekarang kardusnya gimana? Dimasukin lewat bawah apa ditarik lagi? Jawabannya ditarik lagi ke atas kayak gini guys. Kita nariknya pelan-pelan aja ya. Kita tarik pelan-pelan sampai terlepas seperti ini. Jangan lupa bagian atas printer harus kita sterilkan dari benda-benda dan alat-alat servis. Dan guys, kalian udah bisa nebak hasilnya seperti apa? Hasilnya sembuh total. Gampang banget kan ngerjainnya. Cuma batuk aku kan. Jadi semoga video ini bisa kalian ikutin triknya dengan sederhana untuk memperbaiki printer yang kertasnya tuh nyangkut miring, nggak mau lanjut dia keluar. Dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Tapi setelah ini apa udah selesai? Belum. Ternyata printer ini begitu udah bisa keluar kertasnya, ternyata tintanya tuh nggak mau keluar sama sekali gitu. Baik warna black, warna merah, warna apalagi biru sama warna kuning itu nggak mau keluar sama sekali. Jadi harus dilakukan cleaning, baik itu cek nozzle, baik itu head dan segala fungsi yang ada di dalam printer itu dengan cara ya masuk ke settingan. Habis itu kita bisa untuk menemukan cara untuk ngebersihin nozzle, ngebersihin head gitu. Lakukan terus-menerus pembersihan ini mungkin sampai puluhan kali lah. Karena printer ini sebelumnya tuh udah telat dimasukin tinta. Jadi tintanya tuh udah sampai habis. Jadi tintanya tuh udah sampai habis gitu. Inilah yang menyebabkan akhirnya headnya tuh rusak. Meskipun printer ini kertasnya bisa keluar, tapi endingnya ya kalau misalnya kita udah cleaning sampai sekitar 10 atau 20 kali tetap nggak mau keluar tintanya dengan normal, berarti ya headnya harus diganti. Dan ganti head itu sama aja kayak kita beli printer baru. Jadi coba dipertimbangkan lah ya untuk beli baru atau mau ganti head. Kalau misalnya beli printer baru ya buka kardus masih bagus banget. Kalau misalnya beli headnya ya kita masang sendiri dengan teknisi mungkin yang bakal masang head itu. Dan jelas kualitasnya nggak sebagus kualitas printer yang baru, karena ya seperti itu ya. Padahal keduanya harganya tuh mirip-mirip aja, hampir sama persis. Beli head sama beli printer harganya hampir sama persis. Kalau gitu semoga video yang singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.